Kamu siap mengemas barang? Bawalah pakaian hangat dan ringan, serta tabir surya, kacamata agar tidak kelilipan pasir, papan selancar, kamera keren, peralatan arkeolog, dan payung. Kamu akan butuh semua ini untuk perjalanan kita. Saya akan membawamu ke tempat-tempat paling kering di bumi. Angin menerpamu jatuh, udara dingin menusuk tulangmu. Kamu mendekat ke danau es. Dari kejauhan, kamu bisa melihat salju. Tunggu, kenapa bersalju? Seharusnya kita berada di gurun yang penuh pasir dan panasnya menyengat, kan? Tenang saja, saya akan mengantarmu ke tempat yang tepat, karena tempat terkering di bumi adalah di Antartika. Kering bukan berarti panas. Definisi gurun adalah suatu tempat dengan sedikit air dan hampir tidak dihuni tanaman ataupun hewan. Lembah kering McMurdo di Antartika pas sekali dengan definisi ini. Di sini, sudah jutaan tahun hujan tidak turun dan tanahnya tidak tertutup es. Kehidupan yang terakhir ada di sini adalah 90 juta tahun lalu saat tempat ini masih berupa rawa yang dipenuhi serangga dan pepohonan. Tidak ada salju di lembah ini karena angin di sana kencang bisa mencapai 320 km per jam. Angin yang turun dari pegunungan sangat pekat akibat lembab, sehingga ketika turun ke lembah, angin memanas di sepanjang jalan dan semua airnya menguap. Jadi McMurdo tetap kering. Ada sejumlah air di beberapa danau dekat sana, tapi sangat asin sehingga tak ada yang bisa hidup di sana selain organisme kecil. Suhu musim panas di sini mencapai minus 15 derajat Celcius dan di musim dinginnya bisa mencapai minus 67 derajat Celcius. Meski kehidupan di sana sangat langka, lembah McMurdo dianggap menarik oleh para ilmuwan karena kondisi kering di sana mirip dengan kondisi di Mars. Di gurun Atacama di Chili, hujan tak pernah turun dan di sana merupakan salah satu tempat yang paling tak berpenghuni di dunia. Namun, alam terkadang punya kejutan tersendiri. Lebih dari 200 jenis bunga mekar di sini setiap 5-7 tahun sekali. Warnanya berubah menjadi pink, hijau, dan putih sepanjang ratusan kilometer. Dari kejauhan, beberapa bunga tampak seperti salju, sementara yang lain membuatnya mirip pantai. Pada malam hari, kamu akan terasa seperti di planet lain. Jutaan bintang akan menerangi ribuan bunga berwarna cerah yang tersebar di seluruh gurun. Kelembapan bisa menembus beberapa tempat di Atacama, tapi cuma dalam bentuk kabut. Kaktus, ganggang, dan lumut mengekstrak air langsung dari udara. Warga setempat juga telah belajar mengambil air dari kabut dengan merentangkan jaring plastik khusus yang mengumpulkan dan menampung uap air. Mereka bisa meminum air ini sekaligus dipakai untuk perkebunan. Kota Arica di dekat gurun Atacama adalah kota terkering di bumi. Arica adalah kota pelabuhan yang terletak di pantai Pasifik, tapi iklimnya sangat cerah dan warga di sana sangat jarang melihat awan hujan. Oleh karena itu, banyak orang menyebutnya kota musim semi abadi. Ica, sebuah kota di Peru, dikelilingi oleh bukit-bukit pasir. Saking keringnya tempat ini, bangkai hewan-hewan di sana menjadi mumi di pasir. Dahulu kala, tempat ini terlihat jauh berbeda. Pada 2007, para ilmuwan menemukan sisa bangkai pinguin prasejarah sekitar 1,2 meter di bawah pasir. Bahkan, para arkeolog menyukai tempat ini. Masih ada banyak sisa-sisa hewan yang hidup di sini dari ratusan tahun lalu. Oasis Al-Kufra di Libya tampak seperti gurun asli. Itu adalah tempat terkering di Afrika dan hampir tidak ada air di sana. Meski beberapa daerahnya ditutupi perbukitan pasir setebal 300 meter, pemandangan tempat ini sangat menipu. Banyak warga menanam buah persik, aprikot, dan kurma di sini berkat mata air alami. Air di bawah gurun digunakan oleh semua orang dan hewan yang hidup di sini. Bahkan, penduduk setempat telah membangun sistem sungai bawah tanah buatan yang mengalir ribuan kilometer di sana. Perhentian kita selanjutnya adalah Luxor di Mesir. Jika tiba di sini pada waktu yang salah, perjalananmu mungkin akan sulit. Coba bayangkan kamu sedang mendekati sebuah kota kuno. Rumah-rumahnya ambruk, ada patung-patung besar Firaun, makam gelap, dan matahari yang terik.
Saat sedang menyusuri jalanan sunyi berpasir di kota yang megah ini, kamu tiba-tiba mendengar suara di kejauhan. Suhu naik dengan cepat, angin mengencang, dan pasir terangkat. Itu adalah Khamsin, angin kering dan panas yang bertiup dari gurun barat. Angin ini bisa mencapai kecepatan mobil balap, yaitu 150 km per jam. Kamu kepanasan dan sangat membutuhkan air, tapi kemudian kamu melihat awan hujan kecil. Kamu melihat hujan turun darinya, tapi tetesan itu tidak sampai ke tubuhmu karena Khamsin membuatnya menguap di udara. Keadaan pun makin buruk karena Khamsin ini menciptakan badai pasir. Kamu berlindung di bangunan kuno dan gelap, lalu menunggu badai berakhir. Namun kamu bisa lama sekali menunggu di sini. Terkadang badai ini berlangsung sampai 2 hari. Perhentian kita berikutnya adalah Pelican Point di Namibia. Jangan lupa bawa papan selancarmu, karena ini sebenarnya adalah dermaga kecil di pantai Atlantik. Ini adalah surga yang dipenuhi anjing laut dan lumba-lumba, sempurna bagi orang-orang yang senang menyendiri. Namun, tempat ini masih tergolong sebagai salah satu tempat paling kering di dunia. Curah hujan di daerah ini cuma sekitar 0,8 cm per tahun. Itu sekitar 30 kali lebih sedikit dari curah hujan benua Amerika. Tapi kamu selalu bisa menyejukkan diri karena samudera yang tak berujung ini menjorok masuk ke pantai gurun. Berkat lautan itu dan arusnya yang dingin, Pelican Point punya iklim yang jauh lebih bersahabat dibanding tempat-tempat lain yang sudah kita kunjungi tadi, meski masih terbilang sangat kering. Kita tiba di Wadi Halfa, sebuah kota kecil di Sudan dengan populasi sekitar 15.000 jiwa. Ini bukan cuma salah satu tempat terkering di bumi, tapi juga yang paling panas. Pada tahun 1967, suhu di sini tercatat mencapai 52 derajat Celcius. Meski iklimnya sangat kering, tempat ini tetap sesekali mendapatkan udara lembab. Dan saat itu terjadi, habub muncul. Habub adalah badai yang menciptakan dinding pasir serta tanah liat yang bergerak dan mengurangi jarak pandang kita sampai 0. Kamu bahkan takkan bisa melihat tanganmu sendiri saat direntangkan ke depan dalam cuaca seperti ini. Dan tempat terpanas di bumi adalah Gurun Lut di Iran. Membentang seluas 322 km, lanskapnya penuh dengan bukit pasir, batu besar, dataran garam, dan terowongan pasir. Ini adalah salah satu gurun terindah di dunia, sekaligus yang paling berbahaya. Tidak ada stasiun meteorologi untuk mengukur kondisi cuaca di sini karena beberapa bagian gurun hampir mustahil dilewati. Jarak yang sangat jauh dari daerah berpenduduk dan suhu yang sangat panas membuat tempat ini sulit diakses, sehingga suhu di gurun ini diteliti dari luar angkasa. Pada 2005, satelit mencatat suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Saking panasnya, jika kamu menaruh wajan berisi telur di atas pasirnya, telurnya akan matang sempurna dalam beberapa menit. Boleh saya tambahkan sedikit keju di atasnya? Atau mungkin jamur? Tapi suhu di sana berubah-ubah, jadi terkadang Lut melepas posisi teratasnya sebagai tempat terpanas di bumi. Namun suhu di dekat gunung berapi Dalol di Ethiopia selalu sama, yakni sekitar 41 derajat Celcius. Panasnya bukan hanya berasal dari matahari, tapi dari pusat bumi sendiri karena ini adalah daerah yang aktif secara vulkanis. Ini adalah salah satu tempat paling terpencil di bumi. Di sini tidak ada satupun jalanan. Satu-satunya alat transportasi ke Dalol adalah karavan unta yang dipakai untuk mengangkut garam yang ditambang di sana. Kondisi di sini sangat panas dan kering, jadi saya akan menyelesaikan perjalanan ini dengan mendinginkan diri di tempat terbasah di bumi, Desa Kecil Mausinram, India. Uap air dari Teluk Benggala menyelimuti desa ini sehingga terbentuk awan hujan yang hampir permanen. Di sini hujan terus turun. Jika ingin mandi air dingin, kamu cuma perlu keluar rumah. Warga di sini bekerja dan berjalan dengan memakai payung khusus yang terbuat dari alang-alang. Desa ini punya banyak vegetasi hijau yang subur berkat hujan. Tetapi hal terkeren di sini tentu saja adalah jembatan hidup. Semua bahan bangunan di sini melapuk karena kelembapan yang tinggi. Jadi, penduduk setempat menemukan cara yang luar biasa untuk membangun jembatan.
Pohon karet India punya akar kuat yang tumbuh keluar tanah. Orang-orang di sana menggunakan alat khusus untuk mengarahkan pertumbuhan akar ke arah yang diinginkan. Pohon itu tumbuh di satu sisi dan akarnya tumbuh memanjang dan menembus tanah di sisi lain. Seiring waktu, akarnya makin kuat dan tidak rusak oleh hujan yang tak berkesudahan. Butuh sekitar 15 tahun untuk membuat satu jembatan seperti ini. Jadi, kamu lebih senang tinggal di tempat seperti apa? Yang kering atau basah total? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.